wabarakatuh. Baik, bersama saya lagi Andi Cos. Semua cinta. Ini saya akan membahas materi limit fungsi aljabar 1. Makanya akan saya bagi menjadi beberapa video materi limit fungsi aljabar ini. Makanya ikuti video-video berikutnya setelah mengikuti video yang berikut ini. Baik, lanjut, kita langsung saja kita mulai. Ya, pertama-tama saya akan mengajak kalian untuk memahami limit fungsi aljabar secara sederhana. Memang untuk menuju ke pemahaman limit ini, pengertian limit itu agak mungkin ada sebagian kalian agak membosankan mungkin. Kalau membosankan nanti langsung dicepatkan aja, langsung ke sesi berikutnya. Tapi harapan saya kalian bisa menyimak dengan baik. Oke, dimulai dari limit fungsi. Limit itu artinya batas, tapi bisa juga diartikan sebagai mendekati. Pada bahasan ini saya lebih suka pakai yang kedua ini, mendekati, biar enak ngomongnya. Sandra, I limit you. Enggak. Kita lanjutkan ya. Baik. Perhatikan. Jadi perhatikan. Saya akan mengajak semuanya untuk memahami masuk ke pemahaman limit sederhana. Seandainya kita punya fx sama dengan 2x. Tentukan A f2, kemudian B f bilangan yang mendekati 2. Nah, perhatikan baik-baik berikut ini. Suatu fungsi fx sama dengan 2x, tentukan f2 dan bilangan yang mendekati 2. Saya kasih waktu sebentar untuk menjawab ini. Baik, kita masuk ya. Jawab. Nah, untuk fx sama dengan 2, f2 sama dengan berapa? Ya, mudah banget. Bagus. 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk semuanya ya. Jadi f2 itu sama dengan 4. Sekarang yang B. Bagaimana dengan f bilangan mendekati 2? Nah, di sini selanjutnya untuk f bilangan mendekati 2 itu bisa saya tulis limit fx untuk x mendekati 2. Jadi limit fungsi fx untuk x mendekati 2. Jadi itulah asal mulanya limit itu bisa adalah fungsi bilangan mendekati 2. Baik. Menjelaskan ini bagaimana? Maka kalian harus berpikir bilangan-bilangan yang mendekati angka 2. Berapa aja? Coba sebutkan berapa aja bilangan yang mendekati angka 2. Wah, bagus. Saya mendengar ada yang menyebut 2,5. X-nya 2,5. Oke, kita cari 2,5. Jadi F 2,5. F 2,5 berarti 2 kali 2,5 berapa?
5. Ada lagi nggak yang mendekati, yang lebih dekat lagi dari 2,5? Dari yang mendekati 2 selain 2,5? Oke, ada yang menjawab lagi 2,1. Nah, bagus. 2,1 lebih dekat dengan 2 daripada 2,5 ya. Dimasukkan 2 kali 2,1 4,2. Ada nggak yang lebih dekat dengan angka 2 selain 2,1? Ternyata ada lagi 2,01. Kalau 2,01 berapa? Masukkan 2 kali 2,01 berarti 4,02. Lebih dekat lagi ada enggak? Ternyata masih ada 2,001. Masukkan lagi berarti 4,002. Ada enggak kira-kira yang lebih dekat lagi selain 2,01? Ada lagi, lebih dekat lagi, ada lagi. Ya. Jadi kalau kalian menyebut katakan 2,0001 itu lebih dekat lagi dan seterusnya. Nah, ini bisa katakan limit X mendekati 2 dari sebelah kanan. Nah, dari sebelah kanan. Jadi kalau misalkan ini ya, nih di sini angka 2, 2,5. 2,1, 2,01, 2,01 itu dari sebelah kanan. Nah, kita tulis seperti ini. Lalu jawabnya berapa? Jawabnya lihat dari 5 ya tadi ya, 5. Lalu 4,2, 4,02, 4,002 dan seterusnya. Nanti dia akan mendekati angka berapa? Iya, dia akan mendekati angka, berarti nilai limit fx untuk x mendekati 2 dari sebelah kanan sama dengan 4. Nah, ada dari sebelah kanan, berarti ada juga dari sebelah kiri. Kita coba melihat bilangan, kita tempel bilangan mendekati 2 dari sebelah kiri. Berapa misalkan? Ya, berapa? Oke, 1,5. F 1,5 kita masukkan 2 kali 1,5 jadinya berapa? 3. Yang lebih dekat lagi 1,5 masih di sini. Yang lebih dekat lagi ya, misalkan 1,9. 1,9 berapa jadinya? 3,8. Ada lagi 1,99. 3,98. Masih ada lagi nggak? Iya, masih ada lagi. Berapa? 1,999, 3,998 dan seterusnya. Jadi ketika kita sebutkan 9 ada yang lebih 9 lebih banyak lagi. Nah, sekarang yang seperti ini kalau dari sebelah kiri, maka kita bisa tulis limit X mendekati 2 dari sebelah kiri sama dengan, kita lihat dari 3, 3,8, 3,98, 3, nah semakin lama semakin dekat dia nanti akan mendekati angka berapa? Mendekati angka 4 juga, gitu ya. Nah, limit kalau kita menyebut limit X mendekati A fx sama dengan L, itu artinya bisa terjadi kalau limit X mendekati A dari sebelah kanan itu nilainya sama dengan limit X mendekati A dari sebelah kiri. Jadi nilainya harus sama. Berapa itu? Yaitu L. Nah, maka kita bisa katakan kalau terjadi seperti ini, maka kita katakan limit X mendekati A fx sama dengan L. Jadi harus sama-sama L nilainya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah pengertian limit secara sederhana. Nah, kita lihat sekarang. Di sini limit X mendekati 2 dari sebelah kanan nilainya berapa? 4. Limit X mendekati 2 dari sebelah kiri nilainya berapa? 4 juga. Ternyata dari kanan sama kiri sama-sama 4.
maka bisa kita katakan limit fx mendekati 2 itu sama dengan berapa? 4. Jadi inilah penjelasan tentang limit di awal. Oh iya, kalau kalian perhatikan tadi dua soal ini adalah F2. Kemudian bilangan yang mendekati 2 atau limit yang mendekati 2 Fx. Ternyata hasilnya itu berapa? Ini hasilnya 4, yang ini hasilnya juga 4. Ternyata hasilnya sama. Sehingga seringkali kita mengerjakan soal-soal limit itu dengan cukup mensubstitusi bilangannya saja. Jadi kita nggak perlu pakai cara-caranya seperti ini. Walaupun sebetulnya beda arti antara F2 dengan bilangan yang mendekati itu beda arti. Tetapi karena hasilnya itu ternyata sama, seringkali kita mengerjakannya itu dengan cara seperti ini. Jadi cara biasa, masukkan aja ya. Dipahami dan silahkan dicatat dulu. Kalau sudah, berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Ya, untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar, maka kalian langkah pertama seperti tadi ya, bisa lakukan substitusi. Nah, substitusi, bilangannya disubstitusikan. Ketika disubstitusi, hati-hati, kalian nanti akan terbagi menjadi 2. Jadi golongan yang pertama ini kalau hasilnya adalah A, suatu bilangan, maka ya A bisa juga berupa pecahan, bilangan rasional bisa aja, bisa juga nanti A per 0, lalu 0 per A, tak hingga per A, sama A per tak hingga. Nah, ketika kalian mendapatkan hasil seperti ini, maka itu jawabannya. Oh iya, sebentar, A per 0. A per 0 itu secara aljabar tidak terdefinisi. Tetapi ketika kita mengerjakan ini di limit, itu dinyatakan, didefinisikan tak hingga. Nah, untuk 0 per A masih 0. Kemudian tak hingga per A itu nilainya tak hingga, A per tak hingga nilainya adalah 0. Nah, berikutnya untuk golongan yang kedua. Jadi ketika mendapatkan bilangan-bilangan ini, maka inilah jawabannya. Kalian tidak perlu merubah-rubah lagi. Lalu bagaimana kalau ketemu golongan yang kedua ini? Kedua ini adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, lalu tak hingga min tak hingga. Nah, kalau ketika substitusi ketemu bilangan-bilangan ini, maka ini tidak boleh. Nah, tidak boleh ini berarti kalian harus melakukan sesuatu. Apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan bisa dengan cara faktorkan, lalu sederhanakan, gitu ya. Kemudian lanjut sederhanakan. Bisa juga kali sekawan. Setelah itu difaktorkan, terus sederhanakan. Ini ya, sederhanakan. Oh iya, untuk
bilangan ketika kamu substitusi itu ketemu bilangan 0 per 0, ini agak spesial. Spesial ini kalian nanti selain pakai langkah ini, kalian juga bisa pakai teori ini. Nah, tapi ini pembahasannya agak nanti ya. Baik, kita langsung ke contoh soal saja biar lebih jelas ya. Nomor 1. Ya, contohnya seperti ini. Jika kalian lihat soal nomor 1. Oke, limit S mendekati 3 untuk 4x min 5. Ini soal tentang limit. Maka langkah pertamanya bagaimana? Langkah pertamanya substitusi. Baik, 3 itu langsung kita substitusikan ke sini. Nah, kita substitusi ya. 4 kali 3 dikurangi 5 sama dengan 12 kurang 5, 7. Selesai. Jadi ini jawabannya. Kita lanjut ke nomor 2. Kita substitusikan 4 dikurangi 2 berapa? 2 per 0. Bagaimana 2 per 0 masuk golongan kiri apa kanan? Ternyata dia masuk golongan kiri. 2 per 0 berarti masuk di sini ya. Nilainya adalah tak hingga. Selesai. Nomor 3, ini mudah banget ya dua soal ini. Nomor 3, kita masukkan ini angka 2-nya. 2 kuadrat 4 berarti 0 per 0. Sekarang kita lihat kembali. 0 per 0 itu ternyata ada di sini. Ketika ada di sini, ini tidak boleh. Karena tidak boleh, maka kalian harus melakukan sesuatu nih di antara ini. Ya. Kita akan coba memfaktorkan. Jadi limit X mendekati 2 X kuadrat min 4 X plus 2 X min 2. Ya, setelah itu kita lihat ada nggak yang bisa dicoret? Bisa ya, berarti ini dicoret sehingga kita mendapatkan limit X plus 2. Lalu kita masukkan kembali 2 nya masuk ke sini. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini jawabnya. Jelas ya? Mudah sekali ya menyelesaikan soal-soal limit ini. Silahkan dipahami, dicatat. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Baik. Kita lanjutkan di sini. Saya sudah bikin soalnya nomor 4, 5, dan 6. Sekarang untuk ini, perhatikan. Wah, ini ya. Langkah pertama itu kita substitusi. Jadi 9 ditambah 6 dikurangi 15. Itu hasilnya 0 per 0. Nah, kita lihat 0 per 0. Boleh nggak 0 per 0? Ternyata tidak boleh. Sehingga kalian harus melakukan sesuatu. Jadi ini dulu. Bagaimana nih? Limit X mendekati 3. Lalu difaktorkan ya. Faktorkan di X plus 5 min 3. Ini juga difaktorkan ini. 2x kuadrat min 6x. Berarti 2x nya bisa dikeluarkan. X min 3. Jelas ya? Setelah itu di sini ada yang bisa coret ya.
X min 3 nya berarti ini X min 3 tambah 5 8 per 6. Bisa dikecilkan ini? Saya dikecilkan ya. Baik, 8 per 6 berarti 4 per 3. Bisa nggak dikecilkan lagi nih? 4 per 3. Bisa ya? Ya, masih bisa dikecilkan lagi. Bisa dikecilkan lagi nggak? Ternyata, oh bisa ya, saya kecilkan lagi. Nah, lebih kecil lagi juga bisa. Baik, jadi ini caranya. Nggak usah ini ya. Nah, berikutnya mudah banget ya. Kemudian untuk nomor 5 kita kerjakan. Saya yang kerjakan ya. Kalian perhatikan aja. 2 dimasukkan, 4 12 dikurangi 2 dikurangi seperti ini jawabnya 0 per 0. Jadi 4/8 ya. Ini boleh nggak? Tidak boleh. Sehingga kalian harus uraikan dulu ini. Limit X mendekati 2. Ini kita faktorkan. Wow. Ini ya 3 ya. Jadi sepertinya akan susah nih. 3x dan x min 2 plus 5. Periksa dulu. Ya, betul ya. Berikutnya yang bawah kita faktorkan juga. 2x kali x sama dengan 2x kuadrat, betul ya. 2 ini plus 7. 7 kali min 2 min 2 plus, betul ya. 7x min 4x 3x. Agak susah ya ketika depannya itu bukan 1 seperti ini. Ini mudah ya, kalau ini agak susah. Ada nggak bisa dicoret ini? Ada. Nah, sekarang kita masukkan. Masuk. Sudah masuk belum? Belum ya? 11 per 4 tambah 7 11 juga ya? Bentar 2 kali 3 6, 11 per 11. Oh, 11 per 11 ya. Sama dengan, kecilkan ya, 1. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 4 kita masukkan, hasilnya 0 per 0. Ternyata masih tidak boleh. Lalu kita uraikan ya ini ya. Untuk x min 4 nya nggak masalah ini, x min 4 nya. Yang bermasalah itu x pangkat 3. Karena terbiasanya kita menguraikan pangkat 2 aja ya. Kalau pangkat 3 itu agak susah memang. Susah. Nah, ada rumusnya. Jadi ketika a pangkat 3 min b pangkat 3 sama dengan itu a min b a kuadrat plus ab plus b kuadrat. Nah, ini x pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3, ini 4 pangkat 3. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus a min b berarti x dikurangi 4. Gitu ya. Kemudian a kuadrat, a nya kan x ya, berarti ini x kuadrat. Oh, warnanya ini x min 4 x kuadrat plus a kali b. A kali b itu berarti x kali 4 ditambah b kuadrat. B nya tadi kan 4, berarti 16. Nah, seperti ini. Ada yang bisa dicoret enggak nih? Ternyata ada. Nih. Sama ini. Setelah itu kita substitusi. Masukkan ya. 4 masukkan berarti 1 per 16 tambah 16 tambah 16 sama dengan 1 per 48.
8. Jelas ya? Kalau kita lihat lagi nomor 4, 5, 6, ternyata semakin lama pemfaktorannya mungkin ini masih bisa, cuma bawahnya sudah mulai agak berpikir ya. Kemudian ini lebih sulit, ternyata ini ternyata tambah lama pemfaktoran itu nggak selamanya mudah, jadi ada kalanya susah ya. Di itu silahkan dicatat dulu. Kalau sudah, kita bisa ke berikutnya ya. Jadi di sini saya akan menculik materi turunan. Saya ambil sedikit materi turunan. Lihat, tadi saya hapus ya, pembahasan tadi saya hapus yang panjang tadi. Ya, saya jelaskan materi turunan sedikit. Materi turunan ya, kalau Y-nya itu adalah A itu suatu bilangan real, min 2, 3, setengah, 2/7, 5/8, dan seterusnya. Maka turunannya, ini turunan ya, turunannya nanti adalah 0. Kalau AX, jadi X ini pangkat 1 ya, maka turunannya adalah A. Ini contohnya 5X, itu 5 gitu. Gampang banget ya. Kalau AX pangkat N, maka turunannya N-nya kembalikan aja nih. Jadi ya NA kali X pangkat, setelah diturunkan itu dikurangi 1. Nah, ini jangan lupa pangkatnya dikurangi 1. Kalau ada suatu fungsi ini F tambah G tambah H, maka turunannya adalah F aksen tambah G aksen ditambah H aksen. Jadi turunkan ditambah turunkan. Contohnya ini contohnya. Jadi ada Y itu 3/4, suatu bilangan. Nah, kalau ada suatu bilangan, maka turunannya adalah 0. Ini ya. Lalu kalau ada min 2X, min 2 itu kayaknya ini berarti ya, kalau AX berarti A, kalau min 2X berarti min 2. Sekarang 6X pangkat 4 ini seperti ini nih, AX pangkat N. Maka turunannya ini kamu kalikan dengan ini, kalikan. Oke, ini juga gitu, kalikan 4 kali 6 berapa? 4 kali 6 24. Jangan lupa dikurangi 1 setelah turunkan 3. Jelas ya? Jelas. Sekarang ini S pangkat 3 ditambah dulu F tambah G tambah H. Ini pangkat 3, ada banyak ya. Maka turunannya X pangkat 3 ini diturunkan, pangkatnya diturunkan 3 X pangkat berapa? 2 ditambah 5 pangkat 2 ya, 2 nya dikalikan jadi berapa? 10 pangkat berapa? 1 min X, ini min 1X ya, berarti ini min 1, 8 jadi 0, nggak usah ditulis ya. Nah, ini biar 1 kemudian ini plus 0 harusnya kan gini, tapi ini pangkat 1 ini nggak usah juga apa ya, plus 0 nya nggak bisa apa, dihapus saja. Nah, ini bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit yang nilainya adalah 0/0. Ingat, bisa dipakai yang nilainya 0/0. Selain 0/0 tidak bisa. Contohnya soal nomor 1, nomor 2. Ya, nomor 1 dan nomor 2 itu ketika disubstitusi nilainya bukan 0/0, maka tidak bisa menggunakan cara ini nanti ya. Baik, kita coba praktekkan. Ya, ini karena 0/0 kita bisa menggunakan namanya L'Hopital. Gimana ini caranya? Atas ini diturunkan, bawah juga diturunkan. Nih, ketika turunkan ini hasilnya apa ini? X pangkat 2, makanya diturunkan ya. 2 X pangkat berapa? 1. Ini ya. Tambah 2X berarti tambah 2. Min 15. Min 15 itu turunannya berapa? 0. Jadi kalau bilangan turunannya 0 per. Ini turunannya berapa ini? Pangkat 2 jadinya 4 pangkat 1 min 6. Jelas gak saya sini? Setelah diturunkan, maka 3-nya ini dimasukkan ke sini.
substitusi. Substitusi. Ya, substitusi ya. Disubstitusi hasilnya berapa? 3. 2 kali 3 ditambah 2. 4 kali 2 dikurangi 6 sama dengan 6 tambah 2 8 per 8 kurangi 6. Iya betul ya. Oh kok 2 kan 3. Nah tinggal ngasih gini aja ternyata ya, gampang banget. 12 dikurangi 6 berarti 6 sama dengan 4 per 3. Selesai. Jadi kalian tidak perlu repot-repot memfaktorkan. Nah contohnya ini lagi. Karena hasilnya 0 per 0, maka kamu bisa menggunakan apa? L'Hopital. Nah gimana nih? Difaktorkan ini, diturunkan ya. Berarti 6x-1 per 4x plus 3. Lalu substitusi angka 2 nya. 6 kali 2 min 1 4 kali 2 tambah 3 12 11 per 11. Sama ya hasilnya ya? Sama. Lalu bagaimana dengan ini? 0 per 0 lagi. Ternyata kita bisa selesaikan ini dengan cara L'Hopital lagi. Ini karena ini hasilnya 0 per 0 ya. Lebih 1 per 3x kuadrat. 4 nya dimasukin 1 per 40. Selesai. Jelas apa enggak sampai sini? Harus jelas. Silahkan ditulis. Pahami ya, dipahami. Semangat. Ya silakan. Oke, kita masuk ke 2 soal terakhir ya untuk dalam video kali ini. Limit x kuadrat plus x min 2 per x pangkat 3 min 1 untuk x mendekati 1. Langkah pertama kita substitusi. Baik, kita substitusi ketemu 0 per 0. Boleh nggak 0 per 0? Ternyata tidak boleh. Sehingga harus melakukan sesuatu. Kita lakukan limit x mendekati 1. Yang atas ini kita faktorkan. X kuadrat plus min 2. Ini x, ini x. Ini ya, plus 2. Nah ini dia. Karena dia pangkat 3, maka menggunakan ini. Ya, anggap saja ini x pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Jadi x pangkat 3, A-nya itu x, B-nya itu adalah 1. Maka A min B berarti x min 1. Ini ya. Berikutnya A kuadrat berarti x kuadrat plus A kali B berarti x kali 1 plus B kuadrat berarti 1 kuadrat. Nah, ya jelas. Setelah itu ada enggak yang bisa dicoret ini? Ternyata ada. Ini sama ini. Setelah itu di substitusi. Jadi ya satunya dimasukin. Tidak substitusi di sini 3 per 1 ditambah 1 tambah 1 3. Oh 3 per 3 sama dengan 1. Selesai. Nah sebetulnya karena ini 0 per 0, kita bisa menggunakan cara ini. Apa tadi? L'Hopital. Nah gimana nih? Turunkan jadinya ketemu apa ini? 2x plus 1 per 3x kuadrat sama dengan satunya dimasukkan 3 per 3. Sama, hasilnya sama. Cuman ini melalui pemfaktoran, kalau ini pakai turunan. Jelas ya? Nah sekarang berapa soal yang terakhir? Limit x mendekati 2
X per X min 2 dikurangi X plus 6 per X kuadrat min 4. Baik, ketika kita substitusi, maka kita dapatkan 2 per 0 dikurangi 8 per 0, sehingga hasilnya tak hingga min tak hingga. Coba diperhatikan kembali, ini tak hingga tak per hingga per tak hingga masuk yang kiri apa yang kanan tadi? Buka lagi ya. Ternyata yang sebelah kanan tak hingga per tak hingga. Boleh nggak kalau tak hingga per tak hingga? Tidak boleh. Sehingga kalian harus melakukan sesuatu. Nah, apa itu sesuatu? Nah ini sama dengan limit X mendekati 2 disamakan penyebutnya ya. Jadi ini tuh sebetulnya adalah X plus 2 X min 2 gitu kan ya kalau difaktorkan ya. Sehingga kalau disamakan penyebutnya ini jadinya, ini kan X min 2, ini X plus 2 min 2. Kalau disamakan penyebutnya jadinya X plus 2 X min 2. X plus 2 X min 2 dibagi X min 2 itu adalah X plus 2 dikalikan X, jadi X kali X plus 2 dikurangi ini kekecilan ya, kita besarkan aja, jadi X plus 2 X min 2. Nah tadi X dalam kurung X plus 2 dikurangi ini, kalau dibagi ini kan 1 kalikan ini berarti 1 kali X plus 6. Berikutnya X mendekati 2 kita masukkan ini, masukkan lagi per X plus 2 X min 2. Lanjutkan ini ya, X kuadrat plus X min 6 per X plus 2 X min 2 difaktorkan. Ini X plus 3 X min 2 X plus 2 X min 2. Ada yang bisa coret ini? Ternyata ada, alhamdulillah. 2-nya dimasukkan kalau ada, 2 masuk sini, 5 per 4. Selesai. Nah, jadi ketika menulis seperti ini maka samakan penyebutnya dulu, selesaikan dan seterusnya gitu. Lalu bisa nggak ini diselesaikan dengan cara L'Hopital yang cepat tadi ya? Jadi kalau langsung tak hingga pertanyaan tidak bisa menggunakan cara L'Hopital. Bisa, tapi harus dimodifikasi dulu. Caranya gimana? Caranya ini. Jadi kalian lalui dulu ini sama dengan ini. Gitu ya. Sama dengan ini. Nah, itu jadinya X kuadrat plus X min 6 per X kuadrat min 4. Nah, jadi ini limit X mendekati 2 gitu ya. Setelah ini, karena ini disubstitusi hasilnya 0 per 0 masihan, maka pakai L'Hopital sama dengan di L'Hopital 2x plus 1 per 2x. Selesai. Baik, video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Selamat belajar dan jangan lupa subscribe karena akan ada lanjutan dari limit fungsi aljabar ini. Jadi nanti ada limit fungsi aljabar 2. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.